Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mewawancarai dengan Pak siapa dulu? Saya M. Ibnu Sumarno Sebagai Ketua Panwascam dan Dirjen. di sini ada beberapa pertanyaan yang saya bisa tanyakan karena tugas P5. Ya. Yang pertama itu apa saja yang diperlukan tim Panwaslu dalam pemilu 2024? Ya, kita ini kan dibentuk oleh Bawaslu, ya Badan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten kota. Kemudian dibentuklah 3 orang. Kami terdiri dari 3 orang yang namanya komisioner Panwaslu Jam. 3 orang itu terdiri dari 1 ketua dan divisi SDM. Kemudian yang kedua adalah anggota dan divisi HP2H. Yang ketiga adalah anggota dan divisi PPPS atau penyelesaian sengketa pelanggaran. Kemudian dibantu oleh staf. Kita ada stafnya itu ada sekitar 10 staf. Nah, itu dalam rangka untuk menjawab pertanyaan tadi. Di sini ada artinya berapa? Bagaimana Bapak dan tim Panwaslu dalam mengawasi pemilu? Ya, kita dalam mengawasi pemilu itu ada tahapan-tahapan yang kita awasi. Ya. Yang pertama itu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Itu kita awasi. Yang kita awasi adalah penyelenggara teknis, dalam hal ini adalah KPU sampai jajaran ke bawahnya. Kalau Panwascam berarti mengawasi PPK sampai jajaran ke bawahnya, PPS, kemudian nanti ada KPPS. Kemudian kita juga mengawasi peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah partai. Ada 18 partai yang ikut berkonsultasi dalam pemilu 2024 ini. Nah, itu proses yang kita awasi adalah kampanye. Nah, kebetulan tahapan kampanye sudah dimulai kemarin pada tanggal 28 November sampai nanti berakhir di tanggal 10 Februari 2024. Dan nanti pada tahapan berikutnya adalah kita pengawasan di tahapan hari tenang. Hari tenang itu akan kita awasi juga peserta pemilu dan juga penyelenggara, terutama hal ini PPK dan PPS dan KPPS. Kemudian pada tanggal 14 kita akan mengawasi pungut hitung, pemungutan dan penghitungan suara. Yaitu sebenarnya coblosannya. Tahapan yang kami awasi. Yang kemudian berapa jumlah anggota atau tim Panwaslu pemilu? Ya, Terutama di Banjar kita ada 13 itu yang ada 13 itu dari 3 komisioner dan 10 staf. Ya. Kemudian di bawahnya nanti ada PKD atau pengawas tingkat kelurahan, itu terdiri dari 3 orang karena di Danurjen itu kan ada 3 kelurahan. Kemudian nanti ada pengawas PPPS. Nah, di Danurjen itu kan ada 65 TPS, maka kita punya pengawas TPS itu sebanyak 65 orang. Itu personel kita untuk pengawasan sampai nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Apa saja jenis pelanggaran pemilu? Wah, jenis pelanggaran pemilu itu ada 3. Satu adalah pelanggaran pidana pemilu. Satu, yang kedua adalah pelanggaran administratif atau administrasi. Yang ketiga adalah pelanggaran kode etik. Itu ada 3 pelanggaran pemilu dan pelanggaran lainnya. Pelanggaran lainnya itu terkait dengan ketika tidak ada hubungan dengan pemilu, tetapi nanti akan menangani dari pihak kepolisian. Tapi pada intinya ada 3 pelanggaran. Dan upaya apa saja yang bisa dilakukan Panwaslu Kecamatan
dan urgent untuk mengatasi atau meminimalisir kecurangan yang untuk pelanggaran yang ada di pemilu. Ya oke. Kita tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi pelanggaran atau yang kita lakukan terutama ketika ada pelanggaran adalah pencegahan dulu. Kita cegah dulu, ketika kita cegah memang tidak bisa, akhirnya kita tindak. Tapi kewenangan Panwasjam itu tidak bisa menangani pada tindak pidana pemilu. Itu nanti adalah Bawaslu, yang namanya ada Gakumdu Penegak Hukum Terpadu yang terdiri dari kejaksaan, kemudian kepolisian dan Bawaslu. Jadi kita lebih banyak pada penekanan pencegahan supaya tidak terjadi pelantikan. Apa yang Bapak tahu mengenai golput dan bagaimana cara meminimalisir golput itu? Golput itu sebenarnya kembali lagi kepada kesadaran masyarakat. Karena golput itu adalah seseorang yang mereka tidak mau melakukan hak pilihnya, dia tidak mau mencoblos. Nah, golput itu muncul bisa juga karena satu keinginan dia sendiri, ya. Kedua, mungkin ada tekanan dari pihak lain. Itu juga merupakan bagian dari golput. Nah, pencegahan yang kita lakukan, cara yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi. Nah, kita ada namanya sosialisasi partisipatif. Jadi sosialisasi pengawasan partisipatif. Inti dari sosialisasi itu adalah mengajak masyarakat untuk berperan di dalam kepemiluan. Yang penting lagi juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi di proses pemilu. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk melakukan hak pilihnya. Karena sekali lagi pemilih-pemilih ini harus kita pilih. Kalau semakin banyaknya golput, akhirnya tidak akan menghasilkan pemilih yang kredibilitasnya tidak diakui oleh rakyat, karena pemilihnya kan tidak baik. Jadi yang kita lakukan adalah kita melakukan sosialisasi untuk golput. Apa tantangan Bapak dan tim Panwaslu selama menjalankan tugas di dalam pemilu? Ya, tantangan banyak. Namanya tantangan karena sekali lagi kita kan melakukan pengawasan. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang tantangan-tantangan itu bisa kita atasi. Karena tantangan ini masih bersifat ringan saja. Jadi sementara ini kita masih bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dalam tim Panwaslu diperbolehkan untuk memilih. Iya. Apabila calon pilihannya terdapat melakukan pelanggaran, apakah sikap Panwaslu terhadap hal itu? Panwaslu itu sama dengan yang lainnya. Dia kan penyelenggara tapi dia punya hak pilih. Tetapi memang hak pilihnya itu tidak seperti yang lain. Kita istilahnya netral ya, netral. Kita punya pilihan, tapi pilihan itu kita lakukan di saat pada tanggal 14 ketika berada di bilik suara. Nah, apa yang dilakukan Panwaslu ketika intinya ada pelanggaran yaitu tadi ya kita melakukan pencegahan dulu. Kita ingatkan gitu ya, baik pemilih, baik peserta pemilu, baik penyelenggara pemilunya kita ingatkan gitu untuk jangan melakukan pelanggaran. Apa saja yang termasuk syarat surat suara sah? Syarat suara sah itu kan juga ada di aturan di PKPU-nya ya. Jadi harus dicoblos. Ini salah satu contoh ya, karena harus dicoblos pada gambar yang misalnya salah satu gambar partai A, kayak gitu harus dicoblos di tengahnya. Itu ada aturannya, ada peraturannya di situ. Dan bagaimana sistem perolehan kursi legislatif dan apakah ada peran partai politik di sana? Kalau sistem kursi itu nanti yang menentukan KPU. Kalau saya kan dari jajaran Bawaslu, jadi tidak berhak untuk menentukan itu. Itu nanti yang akan menetapkan KPU, berapa kursi. Misalnya salah satu contoh di Dapil Danurjan ini kan masih Dapil 4. Dapil 4 itu untuk Kota Yogyakarta, itu kursinya kan hanya 6. Ya itu yang akan menentukan adalah KPU. KPU mempunyai peraturannya, mempunyai PKPU-nya untuk mengatur terkait dengan kursi-kursi. Baik, pertanyaannya, mengapa harus dibentuk Panwaslu?
Iya. Mengapa dibentuk Panwaslu? Karena sekali lagi pemilu di Indonesia ini kan masih banyak diwarnai dengan kecurangan. Yang kedua, pemilu ini adalah kompetisi antara peserta pemilu. Maka perlu adanya pengawas. Yang kedua juga untuk menghindari juga ketika ada pengawas supaya pemilu itu bisa berjalan secara luber dan jurdil. Luber itu langsung, bebas, umum, rahasia, dan jujur dan adil. Itu. Baik. Dan siapa yang membentuk Panwaslu sehingga Bapak bisa menjadi ketua Panwaslu di Danau Rejan ini? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Panwaslu Jam itu dibentuk oleh Bawaslu Kota Yogyakarta. Nah, Bawaslu Kota Yogyakarta itulah yang membentuk Panwaslu Jam melalui seleksi secara terbuka. Ya, seleksi secara terbuka ada tahapan-tahapannya kayak gitu. Setelah itu dihasilkanlah yang namanya Panwaslu Jam berjumlah 3 orang. Nah, disitulah nanti ada dilantik oleh Bawaslu Kota selaku yang mengangkat, yang membentuk Panwasjam. Nah, dari setelah dilantik Panwasjam nanti akan mengadakan rapat pleno. Rapat pleno itu ada 3 orang terpilih tadi menentukan ketua, siapa ketuanya dan anggota atau divisinya. Itu. Dan kapan dibentuknya Panwaslu ini, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Panwaslu dibentuk sekitar tanggal bulan November tahun 2002. Maksudnya untuk pemilu 2024 ini? Iya, dibentuk November 2002 sampai nanti berakhir masa tugasnya itu di April 2024. Jadi masa kerja Panwaslu Jam itu sekitar 2 tahun. Sifatnya ad hoc atau sementara. Jadi ini kan sifatnya panitia. Setelah pemilu selesai, nanti Panwaslu dibubarkan oleh Bawaslu. Sekian Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga pemilu tahun 2024 terutama di Kecamatan Danau Rejan ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Woo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami melakukan reportase yang ada di TPS dan kebetulan ini belakang ada ruang tunggu tempat TPS. Nah, dalam pemilu kali ini kita sebagai pelajar Pancasila mendapat tugas dari sekolah serta guru-guru untuk melakukan reportase pemilu 2024. Saya Muhammad Irsyad Haren Putra, kelas 8A, SMP Negeri 2 Yogyakarta. Saya sebagai reporter. Saya Dinika Nur Firmano dari kelas 8A, SMP Negeri 2 Yogyakarta sebagai reporter. Sudah nyoblos, Pak? Terus, ini ada beberapa pertanyaan yang Bapak bisa jawab. Yang pertama, apa pesan dirasakan saat mencoblos? Ini tapi untuk pemilu saat ini pemilu yang paling kotor Gitu ya, Pak? Iya. Ya, kedua, bagaimana proses Bapak menjadi bisa mencoblos di TPS ini dan bisa dijelaskan prosesnya, kenapa bisa coblos di TPS ini?
Nah, saya warga sini, jadi kan saya dapatnya di sini. Kalau yang sebagian RW sana ada yang di sana. Nah, prosesnya itu gimana Pak? Dari awal kenapa bapaknya ini ada undangan atau Ada undangan ada. Ini kan kita di data dulu, terus ada itu apa surat itu ada diambil di rumah itu. Kemarin terakhir itu tanggal berapa itu dapat undangan. ketiga, berapa kertas yang Bapak coblos? Jadi kan dari 5 itu Bapak coblos semua? Coblos semua. Ya, Coblos berapa dan 1 sampai 5 kertas? Coblos semua kan? saya coblos semua. Yang keempat, apa dasar Bapak memilih calon yang ada di surat suara? Karena yang paling dekat dirasakan kan kampanyenya di masyarakat caleg DPRD atau DPRD kota. Apakah metode kampanye mereka membuat Bapak tertarik dan yakin untuk mencoblos salah satu yang Caleg itu saya coblos itu yang sudah menunjukkan kinerja dia, karena dia pernah ini menjabat jadi caleg. Dia kalau dimintain usulan dia mengawal sampai selesai, itu yang saya coblos. Daripada yang baru-baru saya nggak tahu, lebih baik itu yang sudah kelihatan hasilnya. Sudah 4 pertanyaan sudah ditanyakan. Terima kasih ya Pak. Ya, presidennya enggak. Kali ini dengan Pak siapa? Nama saya Bribka Hendri, Bapak anggota Polsek. Jadi pertanyaannya di sini, apa protokol keamanan saat pemilu tahun 2024 ini? Protokol keamanannya kita bersama dengan Satgas dan keamanan. Setiap TPS kan ada keamanan dari Dinas. Ya, kita membawahi 5 TPS. 5 TPS itu nanti dibagi, ada per TPS ada 2 limas, 2 polisi. Jadi kita mengambil semua. Jadi protokol keamanannya nanti setiap limas harus koordinasi dengan kita. Tapi nomor HP pasti kita minta. Dan nanti setiap kegiatan kita lapor. Itu nanti di lapangan kita sebagai anggota Polri dan khususnya ASN harus menjaga netralitas dalam pemilu. Dan kalau boleh tahu nih Pak, berapa personil yang ditugaskan untuk pengamanan dan pengamanan di pemilu tahun 2024 ini? Seluruh Indonesia atau di Jogja? Khususnya di Jogja. Ini di Jogja. Sekitar pemilu di Indonesia semua. Seluruh Jogja sekitar 2.600. Dan itu berfungsi untuk Jaga keamanan nanti kalau apabila di tingkat kecamatan, di kelurahan, bila ada gangguan keamanan, kita wajib sedang pemilu di Pak, terima kasih karena terbagi kesempatan. Oke, siap.
Sweet